Halo, banyak cerita di masa lalu. Eh, ini kayak mengingat-ingat masa lalu yang sebenarnya kalau mengingat masa lalu tuh nggak baik. Ya ampun. Halo, siapa nggak kenal dengan Ubuntu? Ini adalah Linux pertama yang mendarat di tanganku. Yang aku coba di Pentium 3 dan Pentium 2. Serius ini, salah aku mencetnya sono. Ini adalah Ubuntu. Siapa yang nggak kenal Ubuntu tahun 2005. Aku pegang ini 2005, 2006, 2005an ini aku install. Zaman dulu itu masih command line, ada pilihannya GUI tapi nggak ya, layarnya gede-gede. Ikonnya itu gede-gede bro, serius nggak tahu kenapa saya ingatku seperti itu ya. Dan sejarahnya Ubuntu ternyata panjang. Ubuntu ya, ini siapapun tahu Ubuntu ketika kalian install, kalian nggak tahu mau ngapain, cuman gitu aja, kalian cuman terpesona. Ini gambarnya, layarnya bisa banyak apa, ikonnya itu apa sih namanya, eh cerah gitu loh, gambarnya beneran bagus gitu loh. Cuman ya nggak tahu mau ngapain gitu, karena nggak ngerti zaman dulu mau browsing browsing di mana cuy, nggak ada browsing. Tempatku asap terus ya, sial bet emang. Ya sudah, Ubuntu cuma sekedar buka install, cara installnya gitu. Lalu karena aku dapat source code kayak gini tuh dari guruku itu dia sebagai apa sih yang dari kelas itu namanya, wali kelas. Dia itu masih kuliah dan dia ngambil IT. Dia punya software banyak sekali, itu segini kali satu kan, dia taruh di tas itu CD driver, CD programmer, CD program, CD kayak gini banyak sekali. Entah itu bajakan atau apa dia punya. Lalu aku suruh cobain, lu cobain nih, ini Linux, lu masa depan kalau biasa bos kuasa ini nanti di server lu bisa bagus di jaringan gitu. Ya udah, install Windows 98, buang, ganti, karena XP belum ada cuy. XP itu baru di Pentium 4. Terus udah deh install, cobain, ya seperti ini hasilnya gitu kan. Ini zaman 2005, 2005 coy, gila lu. Udah tuir aku jadinya. Ternyata aku kenal kayak gini dari zaman dulu ya. Jaringan nyampe aku gak marah masuk, percuma masuk kalau cuman sambung kabel gitu. Sombong banget. Oke, lalu aku kenal kedua adalah si Mandriva. Mandrek atau Mandriva ini zaman dulu sangat terkenal sekali. Ini 2007. 2007an aku kenal, nggak usah 2007, 2008 di zona itu, atau 2006, 2007 lah, 2007 pertengahan. Cobain banyak Linux. Kalau ini yang dulu aku disupport sama pembimbing ya, wali kelas, yang dia punya project kuliahnya dan dia banyak softwarenya, banyak bukunya, aku pelajarin semuanya. Ketika aku masuk ke perusahaan, aku ketemu bosku dan dia juga penggila teknologi, dan aku juga dikasih buku, dikasih resource, dikasih kebebasan sama yang punya perusahaan juga. Jadi mau perusahaan, mau belajar belajar, kalau mau jam pulang kerja mau belajar belajar, pakai aja, belajar yang pengen lu belajarin, yang lo mau coba. Kalau ngomong ke bos lu mau apa, nanti lu install, lu coba jalankan. Ya udah, gua akan berusaha di sini kenal Mandriva. Dulu kan generasi dari server, coba kenalin Mandriva dulu, mana yang paling bisa aku kuasai sebagai pembanding. Jadi dikasih buku coding VB 6. Aku ingat banget bukunya, masih aku simpen kayaknya. Itu aku bilang bos, aku boleh nggak minta buku ini, meskipun aku nggak bisa, aku pengen cuman simpen aja gitu. Kan dikasih tebel gini juga, di buku warna kuning kayak Yellow Pages, nah kayak gitu segede itu. Coba-cobain tetap nggak bisa.
nggak bisa, otakku nggak nyampe di sana. Nyampe cuman nggak ngerti alurnya. Bikin program itu nggak gampang. Lu ngerti kode tapi lu harus ngerti, kayak ngerti akuntansi, perpajakan. Intinya alur ceritanya lu tahu, lu harus ngapain, dikalkulasi di sana, perubahan sana tahu banget. Arahnya lu jualan tuh kemana itu tahu. Nanti muncul invoice atau apa kalau bikin invoice, bukan pembayaran. Ternyata Mandriva di tengah jalan karena nggak tahu mau buat apa, sistem udah jalan, kenapa dia acak-acak. Kita tinggalkan Mandriva. Ubuntu kenapa nggak jadi pilihan waktu pas di perusahaan? Karena Ubuntu waktu itu dikerasa masih muda banget, terlalu kayak nggak meyakinkan. Zaman dulu itu seperti itu, pilihannya akhirnya Mandrake coba akhirnya ketemu namanya Fedora Core. Fedora cobain sampai Fedora versi berapa gitu, versi 6 aku masih coba, atau versi 8 kali ya, dari server, desktop, dan ya nggak tahu, cuma sekedar pengen coba aja nih si Fedora ini. Sampai akhirnya Fedora ini kalau nggak salah pecah kongsi atau gimana ceritanya. Oh iya, ini nih apa si Linus Torvald dia pakai ini karena dia pakai disupport lah masih Linus yang punya kode unik apa Linux itu, kernel ya sebutannya. Ya udah pakai Fedora bla bla bla, ya cuma sekedar pakai aja, install lagi Fedora terus dual boot seperti itu. Dia di sini Fedora, Ubuntu nggak dipakai zaman dulu. Vakum sesaat karena ada project, aku punya project sendiri mau ngebikin RT/RW-net, Fedora masuk ke dalam sistem. Lalu aku mulai mengenal namanya virtual, buat ngejalankan banyak virtual dalam komputer dalam satu PC. Ada namanya Zen, nanti kata bahaslah kapan-kapan. Ini cuma sekedar pengalaman, nanti buat anak-anakku aja nonton suatu saat. Penting mungkin aku mengenalkan ini. Jadi aku trial di Fedora dan Debian. Enggak, dulu di Fedora, terus akhirnya komparasi lah kernel atau operating system yang paling stabil. Oke. Karena si Fedora waktu itu gonjang-ganjing cabut atau gimana, terus ada masalah Red Hat juga katanya mau diakuisisi dan yang lain-lain, akhirnya aku pindah antara di kenal namanya Debian. Debian ini ternyata nggak mbahnya Linux sih. Linux yes, dia mbahnya Linux, tapi sebelum Linux itu namanya ada Unix. Nah Unix itu pilihannya kalau nggak salah dulu itu namanya Slackware. Ini Debian ini ya dulu Debian aku masih coba Debian 4 atau 5 gitu loh, 4 atau 5, karena Debian ini ya biasa aja, nggak menarik ya, kayak Windows Server 2000 atau NT udah seperti itu, ceplok, nggak ada hal yang menarik sama sekali. Dan semua dikasih dalam satu bentuk CD, lu install di situ semua, lu nggak usah kemana-mana. Ngerasa kok seperti ini gitu. Dicoba dipindahkan lagi ke Slackware stres lagi, banyak command line-nya beda-beda. Dari Ubuntu yang cuman klik-klik 2 kali seperti Windows, dulu ada namanya Windows atau apa gitu, pindah ke Mandriva itu pakai RPM. Mandriva ke Fedora nggak jauh beda, pakai RPM package juga kan. Lalu ke Debian pakai dep, Debian package-nya pakai dep apt-get. Pindah ke Slackware aku bingung. Yakin di sini aku udah lupa command line-nya tuh seperti apa, perintahnya apa, aku lupa, bener-bener lupa. Cuman waktu itu sempat dari Slackware ini aku ngelirik si namanya si OpenSUSE. Dulu bukan OpenSUSE, namanya SUSE apa gitu, ini SUSE aja udah. Tapi aku nggak cobain sama sekali, coba install, berat sekali SUSE udah. Antara ini akhirnya pilihannya dia Debian Fedora. Debian ini ya pikirku karena ya udah padanya, dia ngasih paket dalam satu bentuk CD yang stabil nih gue yang paling stabil, sisanya security atau penambahan paketnya utuh ya ini gitu loh. Kalau Ubuntu masih muda, kayaknya nggak ada pilihan, dia terlalu, kalau buat server banyak update zaman dulu. Ini yang baru masukin semua, yang baru masukin, kita nggak butuh.
Intinya itu, kalau server kan jalan diinstal, berjalan bertahun-tahun, ya dengan sistem seperti itu, spek seperti itu, package seperti itu nggak berubah-ubah, jadi nggak akan memengaruhi dari semua program atau aktivitas yang berjalan di klien. Itu pilihannya. Fedora masuk pilihan, berkembang, bakal bagus, support lifetime-nya juga jauh, dan dia ngikutin perkembangan terbarunya, tapi nggak tahu mau kemana arahnya. Akhirnya jatuhnya ke Debian, tahu. Terus kenal XenOS ini dari temenku. Waktu pas nyari-nyari ada XenOS nih, lu cobain XenOS. XenOS. XenOS ya. Itu dari Red Hat. Red Hat nih. Taunya Fedora gitu. XenOS itu cuma cloning dulu, nggak tertarik. Sampai sekarang Red Hat itu dulu tuh karena aku pakai XenOS ini, aku config di database Platinum engine, aku config di XenOS ini, copy paste dari core-nya si Red Hat. Jadi si program si Platinum ini, engine-nya ini kompatibel dengan si Red Hat versi 5. Red Hat 5 dan XenOS ini adalah kopian budgetnya plug si Red Hat tersebut, cuman ganti wallpaper, ganti tema, udah. Asetnya cuk bangsat emang orang. Terus lalu ya sudah install, mulai beradaptasi dengan command line-nya lagi, lalu copy paste karena dia ke 5 oke, plug ketiplak dia jalan engine-nya. Setelah beberapa bulan kemudian aku kepikiran, next time ini ada hardware baru, ada aplikasi OS 6-nya, harusnya 5 ke 6 gak jauh beda. Nah, ya udah aku improve lagi di sana di hardware baru dengan XenOS 6 dari 60, 61 sampai 65, coba di update. Ternyata dia punya masalah kernelnya. Kalau dari pengalamanku si XenOS ini adalah, kalau kalian mati ini ekstrim, aku cobain. Server itu kan dia sendirian, kita nggak pasang di data center, tiba-tiba mati lampu. Zaman dulu UPS langka, colok mati nyampe 5 kali itu dia ternyata kernel panik apa gitu, crash jebret blank. Masalahnya di sana ternyata gitu loh, karena kita nggak pernah ketemu di Debian itu lo mau colok mati nyampe berkali-kali, kernelnya nggak pernah crash cuy, nggak tahu. Nyampe detik sekarang si Debian ini aku udah pakai selama 12 tahun lebih, dari 2010-an ya, 2009 nyampe sekarang lah. Intinya itu nggak pernah mati, nggak pernah rusak, kernelnya itu nggak pernah rusak. Yang rusak tuh hardware-nya. Luar biasa bukan? Tetapi si XenOS juga nggak rusak, serius nggak rusak juga, karena dia pakai UPS. Aduh sorry. Akhirnya karena XenOS punya kelemahan, ya pakainya UPS. Server kedua untuk Samba sama engine Platinum engine, database itu ya, PSQL, pervasive SQL, pakainya ya XenOS 6 atau XenOS 5. Saya ingat itu lah 5 atau 6 lah intinya gitu. Konsumsi 5 harusnya sih. 5.8 lah, dia nggak nyampe 6 harusnya, karena 6 gagal. Karena nggak dipakai lagi Platinum, karena udah diganti ke SAP. SAP aku nggak ikutan, dia pakai SUSE Linux Enterprise Server tuh for SAP kalau bahasa Inggrisnya. Jadi udah sampai sih stop, lanjut ke Windows Server 2008 itu sembari iseng-iseng doang, akhirnya digantikan ke XenOS semua. Terus yang terbaru sekarang Windows Server 2019, dan dulunya config dari 2018 ya, server 2008 bagus. Waktu pas pindah ke 2019 hancur. Kacau ya. Itulah ceritaku di server, di sedikit cerita di Linuxku. Ternyata nyampe sekarang nggak tahu ya XenOS, aku belum coba lagi XenOS sih. Yang sekarang XenOS itu udah di sama Red Hat ya. Si Fedora kemana jadinya ya? XenOS ya, tadi aku membaca si XenOS, dia itu ternyata sekarang sama si Red Hat tuh, dia menjadi induknya Red Hat. Di sini ada kelihatannya
CentOS adalah komunitas enterprise operating system. Jadi dia copy paste dari Red Hat. Jadi Red Hat itu taunya dari Red Hat itu mau mati, dia menciptakan si Fedora sebagai trialnya lah gitu kan, karena mencoba sistem aplikasi-aplikasi baru pengembangan. Setelah dia jalan setahun misalkan udah bagus, nggak ada masalah, diambil Red Hat plus disupport masalahnya untuk ke enterprise, ke perusahaan, ke kantor-kantor gitu. Nah CentOS karena ngerasa kan Red Hat kan bayar pakai lisensi, nggak bisa dong gitu, ini kan open source, dikembangkan dari community, harus kembali ke community dong gitu. Akhirnya dibikinlah ciplakan itu, diganti tapi package-nya sama gitu tuh. Ini tuh dipakai loh. Ini sekarang kebalik ini. Dia Red Hat itu nanti akan ngikutin si CentOS tuh. CentOS Linux consistent manageable platform that switch with varied deployment for the open source community and solid. Jadi CentOS Linux ya Linux, CentOS. Nah ini aku bingung nih, CentOS ini kan ngambil dari si Red Hat. Nah sekarang si CentOS Stream continuously nanti untuk kedepannya itu distro akan mengikuti akan dari sisi Red Hat Linux yang mendeveloper posisinya midstream between Fedora Linux. Kayak si Fedora itu pertama yang baru-baru, keduanya Red Hat, ketiganya sih gimana ya, jadi ngikutin deh pokoknya sih. Ini aku jadi bingung tadi aku baca di mana gitu. Jadi misalkan kalau CentOS 8 itu ya nanti dipakainya si Red Hat 8, CentOS 9 akan dipakai ya Red Hat 9, seperti itu, bukan kebalikannya. Red Hat 9 dipakai si CentOS 9, enggak gitu. Sekarang udah nggak kayak gitu. Tahu ada di mana ya tadi, mau download ini kali ya. Apa stream tuh full support base. Ini kalau si Linux ini cuman versi 7 ini. Versi 7 tuh. What difference tuh? Nih what difference tuh, baca nih. Tuh CentOS produce two variants, CentOS Linux and CentOS Stream. They are alike in many ways. Apa bahasannya? Akan concern kedua ini. CentOS 7 and on live-nya sampai 2024. Linux CentOS 8 Linux sampai 2021. End of life salah kan, kebalik 7 2004 ini 21. Oh, Linux CentOS 7 lebih panjang 2004, jadi 2 tahun lagi. Stream 2024 2024. 9 estimasi sampai 2027, beda 3 tahun. Upstream dan downstream CentOS Linux rebuild. CentOS Linux itu dibuat dari Red Hat Enterprise. Muka aku dikerubutin apa sih. Terus sepertinya downstream dari Red Hat. CentOS Linux release version number reflect the date. Jadi yang mana base-nya adalah CentOS 8 adalah dibangun dari Red Hat 8. Gitu, jadi ngikutin. Kalau CentOS Stream ini statusnya dia upstream public development branch for Red Hat Enterprise. Cuang. Oke. Enterprise Linux spesifik CentOS Stream 8 adalah upstream dari next minor release. Nah, Red Hat. Lalu CentOS CentOS Stream 9 adalah next minor release si Red Hat 9, seperti itu dan seterusnya. Dan ini pengembangan seperti ini jadi bingung ya. Jadi kalau misalkan di seri Stream ini adalah nanti ke Red Hat, misalkan gini deh contohnya, ini agak membingungkan, jadi pilih yang mana nih.
si Red Hat 8 ini nanti yang upstream ada next ke Red Hat 9. Oke, setelah dikembangkan si Red Hat 8 dia akan ke si CentOS 8 akan dipakai si Red Hat 8. Nah, Red Hat 8 akan di copy lagi ke CentOS 8. Nggak paham gue. Si CentOS mengembangkan CentOS 8 telah jadi akan digunakan si Red Hat 9 dengan full supportnya, full security-nya, full penambahan embel-embelnya. Setelah jadi akan digunakan Red Hat 8 yang bukan stream. Begitu tah. Entahlah, aku nggak ngerti. Sangat membingungkan sekali. Harus dibaca di sini nih kalau mau nih. Jangan sampai salah persepsi, baca sendiri. Kalau aku udah mumet bacanya. Full support, maintenance support. Woi, 11 tahun loh Red Hat loh. Geblek ya. Red Hat Enterprise Linux version 8 nyampe 11 tahun. Bayarnya mahal cuy. Red Hat 8. Red Hat version 6 dan 7 aja lama banget. Latin versi 6 dan 7 masih disupport. Serius, aku taunya itu dari si Zimbra Mail System. Ntar kapan kan minta install Zimbra ya, asik nih. Itu Red Hat 8 sampai 2019. Hat 7 sampai 17, 18, 2021 yang 7 versi 7 sampai 2021, 8 2023. Dipanjang 8 tahun lagi. Tau nggak tadi harganya Red Hat itu berapa cuy? Mahal banget. Red Hat Enterprise. Mana ya? 8 ya. Downloadnya di mana? Red Hat Access ini mah download. 8 version 7 di bawahnya try. Produk trial. Gila sih. Red Hat. Di mana sih Red Hat download? Indonesia ada ya? Red Linux download Indonesia. Nggak ada. Active your subscription. Download nih. Download beta. Jangan dong beta. Download 10 giga. Aku download tuh 85 loh. Ini kenapa muncul beginian sih? Suruh login loh. Ya ampun. Aku pengen beli ya kalau gitu deh. View all product. Mana belinya di mana? Aku pengen lihat harganya kok. Asyuh. Ini kenapa munculnya begini sih? Rehat.com aja apa? Panjang ya jadinya ya. Aku pengen sudahan nih. Oh, product and solution. Ini fitur. Red Hat. Di kantor tuh nggak bisa kayak gini, aneh sekarang. Boy, dia trial sebulan tuh. Red Hat online. Tuh Red Hat Enterprise Linux nih, virtual data center harganya cuy. Nih VM buat VM ini. Creative Workstation $3, $2.400. Berapa cetong itu? 2.000
bisa Hyper-V ya, ini Red Hat yang buat data center ya. Kalau buat servernya tok, kita kan sekarang nggak butuh kalau server tok ya. Lihatin tuh. Embel-embel nih yang buat basicnya saja nih. Does not include Red Hat customer support. Does not include Red Hat Enterprise Linux Atomic Host. Can only be deployed on physical system. Cannot be stacked with other subscription. Is not intended for production environment. Apa sih? Agaknya 349 di lah. 349 dikali 14.300 ya. 5 juta. Kalau standar 1 year juga supportnya bisa buat apa nggak ngerti, apakah dia kernel atau package-nya dia disupport di sini, aku nggak paham ya. Ini loh yang server standar premium itu loh, support semahal ini coy. Ingat ya, support semahal ini. Bedanya loh, ini kan 5 juta ya, 799 dikali 14.300 tuh 11 juta dikurangi 5 juta. Gila, itu supportnya semahal itu cuy. Gokil kan. Ini kalian kalau beli yang data center, wow, 2499 kali 14.300, oh murah banget gitu. 35 juta 35 juta coy. Gila ya, support semahal itu. Emang dia semasalah banget apa ya, semasalah itu kah support? Kalau misalkan ini 299 kali 14.300, 4 juta loh yang buat Enterprise Linux developer workstation-nya loh. Ini kalau beli beginian nih, ini masih dibagi lagi loh. Yang tadi itu 35 juta, ini yang 2499 ini, itu adalah standar 1 year, 1 tahun tuh package for all support case, standar business hour coverage. Gila ya, semahal itu cuy. Jiwa miskinku bergetar loh. Oke, kalau kita beli semua nih, smart management bundle, high availability, resilient storage extend, nggak usah ya. 7.464 kali 14.300, 106 juta buat setahun. Setahun support. Emang masalahnya banget apa sih? Emang sistem kode install terus masalah ya? Ya aku belum pernah kasus seperti itu ya. Saya tahu aku di kantorku ada support seperti itu, kayaknya nggak dipakai, kayaknya ratusan juta, 50 juta setahun atau gimana sih, nggak tahu ya. Itu 3999 dikali 14.300, 57 juta. Web and phone support channel, unlimited support case, apapun disupport, nggak tahu fungsinya apa. Ben perusahaannya galau kali, nggak ngerti, aku belum paham, ini nggak pengalaman aku. 894 kali 14.300, 128 juta cok. Add-on loh, bayar add-on sampai 5.000 dolar, 1.000 dolar loh, 1.245 kali 14.300, 17 juta dikali 3 loh. Ampun mahalnya cok. Waduh, ngomong-ngomong si Red Hat ini udah kayak mencekek, mendingan XenOS aja lah. Debian kacau ya. Ya wes lah, ini ceritanya panjang nih, gampang review semahal-mahal itu. Mana stopnya?